Berbagai opsi silih berganti muncul di benak Zahra, mundur kuliah, cuti kuliah, pindah kuliah, semua bergantian menawarkan diri. Andai Inggit tidak menangis di ujung telepon karena beskapnya belum jadi, ia pasti tak akan hadir malam ini. Ingin rasanya ia alasan sakit, berdiam diri di kamar, menunggu paginya membawa Azmi. Bayangan Azmi pulang sudah memenuhi pikirannya. Jelas Zahra tidak tega pada Inggit dan Nada. Terlebih nilai yang dihasilkan adalah nilai kelompok. Jelas tidak mungkin Zahra mundur tiba-tiba, setidaknya sampai tugas akhir level 1 ini. Dengan menahan nafas dalam-dalam, tentu dengan membawa pisau lipat yang menjadi kesayangannya saat ini, ia pergi ke kampus seorang diri. Menolak dijemput siapapun, Zahra hanya ingin sendiri. Panggung sudah tertata rapi. Beberapa kru terlihat menyetel sound dan merapikan dekorasi. Zahra mengeceki kebayanya, memastikan semuanya sesuai harapan. Kebaya Sunda berwarna rose gold, paduan pink mawar keemasan, lengkap dengan sigernya. Beskap senada sudah diselesaikan Zahra, Inggit, dan Nada. Mahen tentu masih menjaga jarak, ia sibuk menjadi si konsumsi, sesuai keinginan Nada. Malam ini pukul 19, pagelaran akan dimulai. Nada membagi tugas. Inggit merias Nada, sedangkan Zahra membantu Mahen memakai beskap. Zahra tentu protes keras, tapi ia sadar, tidak mungkin ia merias Nada. Kemampuan makeupnya jelas kalah dengan Inggit. Akhirnya ia mengalah membantu Mahen memakai beskap. Tentu dengan banyak syarat, tidak mau berduaan dengan Mahen, tidak mau menyentuh Mahen, dan banyak lagi. Inggit menyelesaikan makeup Nada yang sudah 80% jadi, tinggal membuat alis dan memakaikan bulu mata, dan mempercantiknya dengan lipstik senada. Mahen sudah berganti beskap, tentu sebelumnya ia sudah di makeup tipis oleh Inggit. Tinggal bagian Zahra membantu Mahen memakaikan keris dan merapikan jarik, tanpa suara di antara keduanya. Mahen hanya bisa menahan nafas saat Zahra membantunya. Jelas pisau kecil sudah Zahra sematkan di tas kecil yang sengaja Zahra buka. Masya Allah gantengnya Mahen. Siap ke penghulu ini Mahen sama Nada, Inggit berseloroh. Iya, pas banget, Zahra berkomentar, menekankan pada kata pas banget. Lebih pas lagi kalau sama kamu Zahra, batin Mahen diam-diam. Mahen memandangi pantulan cermin, benar. Dia tampak gagah sekali menggunakan beskap Sunda lengkap dengan blangkon, keris, dan untayan melati. Apalagi Nada, yang kini lengkap dengan hijab dan sigernya amat serasi dengan Mahen. Mbak Nat, kuantik amat, kayak bidadari, Zahra memuji. Sapa dulu yang make up in, Inggit mengumbar senyum. Iya, jago banget Mbak Inggit, halah, andai ini kamu mau maju Zah, pasti kamu jauh lebih cantik, yang lain pasti udah minder duluan lihat kamu. Nada balik memuji Zahra. Zahra hanya cengengesan menampik, tidak tahu di sana Mahen sedang membayangkan Zahra lah yang menemaninya memakai kebaya malam ini. Woi, ngelamun aja Mas Bule, Inggit menyadarkan Mahen. Mahen, kita latihan catwalk dulu. Nada menyambar tangan Mahen, menggandeng tangannya dan mengatur pola dan menata ekspresi. Tampak Nada amat profesional. Mahen pun yang sebenarnya sudah biasa dengan panggung, dengan mudah mengikuti arahan Nada. Zahra mengamati detail kerah dan bagian ekor kebaya Nada, memastikan tidak ada yang kurang di sana. Inggit sibuk memfoto keduanya, bahkan kini Inggit sendiri yang meminta Zahra mengambil fotonya dengan Mahen. Kapan maneh foto sama mantan Londo? Begitu cicit Inggit. Jam sudah menunjukkan pukul 19, semua kru mengarahkan peserta untuk segera siap di belakang panggung. Mahen dan Nada sudah siap di belakang panggung. Mahen tak henti menatap Zahra. Seolah memohon agar Zahra tidak pergi kemana-mana, bagaimanapun Mahen tetap mengkhawatirkannya. Seolah menantang Mahen, Zahra malah bersikeras keluar dari belakang panggung. Dia tidak mau beradu kontak lama-lama dengan Mahen. Inggit sudah bersepakat, kalau nanti ia yang bertugas mengambil gambar, acara sudah dimulai. Nomor peserta bergantian dipanggil.
Zahra sama sekali sudah tidak berminat dengan acara ini. Semenjak Asmi tidak bisa menghadiri, keinginan Zahra akan cara ini seolah lenyap di telan bumi. Zahra hanya ingin menunjukkan karyanya pada Asmi. Drer, drer, getaran di gawai milik Zahra. Nama Asmi terpampang di sana. Zahra pun segera mencari tempat sepi, di gazebo belakang, menghindari suara sound yang memekakkan telinga. Baru saja ia mengangkat teleponnya, sebuah tangan besar membekap mulutnya. Zahra hanya bisa berteriak tapi tertahan, tangan besar itu memeluknya dari belakang. Alangkah terbelalak mata Zahra, melihat siapa yang memeluknya sekarang. Zayan. Ya, pria itu Zayan. Kita selesaikan yang kemarin tertunda. Yang ketiga, yang keempat. Sama saja. Apa bedanya? Yang penting kita akan segera menikah. Zahra hanya bisa menangis. Refleks ia menggigit tangan besar itu. Sial. Zahra melepaskan diri dari dekapan Zayan. Tapi kaki mungilnya tentu tak sepadan dengan langkah besar Zayan. Tolong, mulut Zahra kembali dibekap. Lelaki nekat itu menariknya dengan paksa ke arah parkiran belakang. Kalau tidak mau menikah, kita selesaikan langsung saja. Zayan menyeringai sambil menuju ke arah toilet gelap di ujung halaman. Jelas tidak ada orang di sana. Zahra hanya bisa meronta. Ya Allah lindungilah hamba, ya Allah lindungilah hamba. Mas Asmi, tolong aku. Zahra memekik dalam hati. Pintu kamar mandi ditendang Zayan dengan kasar. Badan Zahra digendongnya memasuki toilet sepi itu. Zahra semakin meronta membayangkan nasib naas yang akan menghampirinya. Ya Allah ampuni aku. Lindungilah aku, batin Zahra. Sekarang kamu akan jadi milikku? Enggak, lepasin aku, tolong. Plak, sebuah tamparan keras melayang di pipi Zahra. Darah segar mengucur dari sudut bibirnya. Bro, kepala Zahra dibenturkan ke dinding kamar mandi. Zahra tidak sadarkan diri. Melihat peluang emas, segera Zayan menarik jilbab Zahra, dilemparkannya jilbab itu ke segala arah. Terurailah rambut hitam legam yang indah itu. Tak sabar ia ingin segera meraup bibir menawan itu. Brak, suara pintu didobrak paksa. Buk, 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 buk. Jangan ikut campur, ini urusanku, bajingan, buk. Buk, bajingan, ini istriku. Suara Asmi memenuhi toilet. Tanpa babi bu dihajarnya babak belur Zayan. Oh, dasar benalu, kamu yang mengambil gadisku. Brak, suara tendangan dan pukulan menjadi satu. Baf, satu pukulan tepat mengenai pipi Asmi. Brak, bro, dasar sialan, sebuah pisau lipat dilayangkan hampir mengenai perut Asmi. Beruntung pisau itu meleset ke tangan kirinya. Darah mengucur dari sana. Dengan sigap Asmi mengunci pergerakan Zayan, mengambil pisau itu dan melemparnya ke segala arah. Mati kau jahanam, mati kau perusak, teriakan Asmi melolong seiring sakit hatinya. Sontak suara pukulan itu terdengar petugas cleaning yang kebetulan lewat. Suara pukulan tak henti dilayangkan Asmi. Zayan terkapar lemas tak berdaya, mukanya babak belur bercucuran darah. Hampir saja Asmi menghabisinya sekalian andai tidak mendengar rintihan Zahra. Mas, Asmi, tolong, tolong, suara cleaning service itu menggema, kumpulan massa memenuhi toilet. Asmi segera menggendong tubuh Zahra yang masih pingsan, mengenakan jilbabnya di sana sekenanya, menggendongnya. Bajingan ini hampir memperkosa istri saya, teriakan Asmi menggema. Asmi menggendong tubuh Zahra yang lemah. Mbak Mirna dan segenap pengisi acara menutup mulutnya tak percaya melihat siapa yang terkapar. Kalian bisa cek CCTV, bawa bajingan ini ke polisi atau saya habisi sekarang juga di depan mata kalian. Mahen dan Nada yang berbaju kebaya dan beskap lengkap menghampiri kerumunan yang ada. Inggit menangisi Zahra yang masih terkulai lemah. Inggit segera membuntuti Asmi yang menggendong Zahra. Zahra, kenapa bisa begini? Inggit menangisi Zahra. Nada hanya bisa membekap mulutnya. Menangis keras di pelukan Mahen. Mahen terdiam melihat sosok lelaki yang menggendong Zahra.
Terima kasih. Asmi menutup pintu mobil sembari mengucapkan terima kasih pada Inggit. Rumah sakit terdekat, Pak. Asmi memberi aba-aba kepada sopir taksi. Mobil melaju dengan terburu. Sepanjang jalan Zahra hanya bisa menangis di pelukan Asmi. Asmi tak henti menciumi Zahra. Mendekapnya erat. Mas pulang Zahra, mas pulang.